Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Isra dan Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah ke Madinah. Terlebih dahulu Allah Subhanahu Wa Taala memuliakannya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra artinya perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah pada malam hari dari Mekah ke Baitul Maqdis. Kemudian pada malam itu juga Rasulullah kembali ke Mekah. Adapun arti daripada Mi'raj yaitu dinaikkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke langit tempat yang tinggi. Adapun mengenai kisah Isra dan Mi'raj Rasulullah, tersebut dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Aku diberikan kendaraan Al-Burak. Ia adalah hewan yang lebih besar dari keledai, tetapi tidak sebesar bagal. Ia sekali melangkah dapat mencapai sejangkauan pandangan mata memandang." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan ceritanya. "Lalu aku naiki kendaraan Al-Burak itu hingga sampai di Baitul Maqdis. Kemudian aku tambatkan dia di tempat para nabi biasanya mendapatkan kendaraannya. Lalu aku memasuki Masjid Al-Aqsa dan aku melakukan salat 2 rakaat di dalamnya. Setelah itu aku keluar dan malaikat Jibril datang kepadaku seraya membawa 2 buah wadah, yang satu berisi kamar dan yang satu lagi berisi susu. Akan tetapi aku memilih susu. Lalu malaikat Jibril berkata, 'Engkau ternyata telah memilih Al-Fitrah.' Kemudian malaikat Jibril membawaku naik ke langit. Sesampainya di pintu langit, malaikat Jibril meminta pintu langit agar dibuka. Lalu ada yang bertanya, 'Siapakah engkau?' Malaikat Jibril menjawab, 'Aku Jibril.' Lalu ada yang bertanya lagi, 'Siapakah yang bersamamu?' Malaikat Jibril menjawab, 'Muhammad.' Ia bertanya lagi, 'Apakah dia telah diutuskan menghadap kepadanya?' Malaikat Jibril menjawab, 'Ya, dia telah diutus untuk menghadap kepadanya.' Kemudian pintu terbuka. Tiba-tiba muncullah Nabi Adam alaihissalam. Lalu ia menyambutku dengan hangat sekali dan ia berdoa untuk kebaikanku. Selanjutnya malaikat Jibril membawaku naik ke langit yang kedua. Jibril meminta supaya pintu terbuka. Lalu ada yang bertanya, 'Siapakah engkau?' Jibril menjawab, 'Aku Jibril.' Ia bertanya lagi, 'Dan siapakah bersamamu itu?' Jibril menjawab, 'Muhammad.' Ia bertanya, 'Apakah ia telah diutuskan kepadanya?' Jibril menjawab, 'Ya, dia telah diutuskan untuk menghadap kepadanya.' Lalu pintu pun terbuka. Tiba-tiba aku bertemu dengan 2 orang nabi, yaitu Yahya dan Isa ibni Maryam. Keduanya menyambutku dengan hangat dan keduanya berdoa untuk kebaikanku. Kemudian malaikat Jibril membawaku naik ke langit yang ketiga. Jibril meminta supaya pintu dibuka. Lalu ada yang bertanya, 'Siapakah engkau?' Jibril menjawab, 'Aku Jibril.' Ia bertanya lagi, 'Dan siapakah yang bersamamu itu?' Jibril menjawab, 'Muhammad.' Ia bertanya lagi, 'Apakah ia telah diutuskan kepadanya?' Jibril menjawab, 'Ya, dia telah diutuskan untuk menghadap kepadanya.' Lalu pintu pun dibuka. Maka tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Yusuf, dan ternyata dia telah dianugerahi separuh kegantengan. Lalu ia menyambutku dengan hangat dan mendoakan kebaikan untukku. Lalu Jibril membawaku naik ke langit yang keempat. Kemudian Jibril meminta agar pintu langit dibuka. Namun ada yang bertanya, 'Siapakah engkau?' Jibril menjawab, 'Aku Jibril.' Kemudian ia bertanya lagi, 'Siapakah yang bersamamu?' Dia menjawab, 'Muhammad.' Kemudian ia bertanya lagi, 'Apakah ia telah diutus kepadanya?' Jibril menjawab, 'Ya, dia telah diutus untuk menghadap kepadanya.' Lalu pintu pun dibuka. Dan tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Idris. Ia menyambutku dengan hangat dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril membawaku naik ke langit yang kelima. Kemudian ia meminta agar pintu langit dibuka. Namun ada yang bertanya, 'Siapakah engkau?' Jibril menjawab, 'Aku Jibril.' Kemudian ia bertanya lagi, 'Siapakah yang bersamamu itu?' Jibril menjawab, 'Dia Muhammad.' Kemudian bertanya lagi, 'Apakah ia telah diutuskan untuk menghadap kepadanya?' Jibril menjawab, 'Ya, dia telah diutuskan untuk menghadap kepadanya.'
lalu pintu pun terbuka. Maka tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Harun. Lalu ia menyambutku dengan hangat dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian malaikat Jibril membawaku ke langit yang keenam. Jibril meminta supaya pintu langit dibuka. Lalu ada yang bertanya, "Siapakah engkau?" Jibril menjawab, "Aku Jibril." Ia bertanya lagi, "Dan siapakah yang bersamamu itu?" Jibril menjawab, "Muhammad." Ia bertanya lagi, "Apakah ia telah diutuskan kepadanya?" Jibril menjawab, "Ya, dia telah diutuskan untuk menghadap kepadanya." Kemudian terbukalah pintu. Tiba-tiba aku bertemu dengan seorang nabi, yaitu Nabi Musa. Lalu ia menyambutku dengan sangat hangat dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian malaikat Jibril membawaku naik ke langit yang ketujuh, lalu meminta agar pintu langit untuk dibuka. Namun ada yang bertanya, "Siapakah engkau?" Malaikat Jibril menjawab, "Aku Jibril." Lalu ia bertanya lagi, "Siapakah yang bersamamu itu?" Jibril menjawab, "Muhammad." Ia bertanya lagi, "Apakah ia telah diutuskan untuk menghadap kepadanya?" Jibril menjawab, "Ya, dia telah diutuskan untuk menghadap kepadanya." Lalu terbukalah pintu langit. Kemudian malaikat Jibril membawaku ke Siratul Muntaha. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepadaku secara langsung. Dia mewajibkan kepadaku dan umatku ibadah salat sebanyak 50 kali untuk setiap siang dan malam hari. Kemudian aku turun menemui Nabi Musa. Dan Nabi Musa bertanya, "Apakah yang telah diwajibkan oleh Rabbmu terhadap umatmu?" Lalu aku menjawab, 50 kali salat. Nabi Musa berkata, "Kembalilah menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mintalah keringanan daripadanya, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal tersebut, sebab aku telah menguji dan mencoba kaum Bani Israel." Maka aku kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan aku berkata kepadanya, "Wahai Tuhanku, ringankanlah beban umatku." Lalu dia mengurangi kewajiban itu sebanyak 5 salat. Setelah itu aku kembali kepada Nabi Musa. Lalu aku berkata bahwa dia telah menguranginya kepadaku sebanyak 5 salat. Nabi Musa berkata, "Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal tersebut. Maka sebaiknya engkau kembali kepada Tuhanmu untuk meminta keringanan daripadanya." Pada saat itu aku masih tetap mondar-mandir antara Allah dan Nabi Musa. Sehingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan perkaranya melalui firman-Nya, "Hai Muhammad, sesungguhnya kewajiban-kewajiban tersebut adalah 5 kali salat untuk setiap hari dan semalamnya, bagi setiap salat sebagai pengganti dari 10 salat, maka semuanya menjadi genap 50 kali salat. Dan barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan, kemudian ia tidak melaksanakan niatnya itu, maka dituliskan baginya pahala 1 kebaikan. Dan barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan, kemudian ternyata ia melakukannya, maka dituliskan baginya pahala 10 kali kebaikan. Dan barang siapa yang berniat untuk melakukan keburukan, kemudian ia tidak mengerjakannya, maka tidak dituliskan baginya sesuatu pun. Dan barang siapa berniat untuk melakukan keburukan, kemudian ternyata ia melakukannya, maka ditulislah baginya dosa 1 kali keburukan. Kemudian aku turun hingga sampai kepada Nabi Musa. Lalu aku ceritakan kepadanya apa yang telah aku alami. Akan tetapi, ia masih tetap mengatakan, "Kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan lagi daripadanya." Maka aku menjawab, "Aku telah bolak-balik kepada Rabbku, sehingga aku merasa malu terhadapnya." Pada malam itu juga Rasulullah SAW kembali turun ke bumi. Kemudian pada keesokan harinya, Rasulullah berangkat menuju ke tempat orang Quraisy berkumpul. Dan di situ Rasulullah didatangi oleh Abu Jahal. Rasulullah langsung bercerita kepadanya tentang apa yang telah dialaminya semalam. Sebelum Rasulullah bercerita, Abu Jahal berseru, "Hai Bani Ka'ab ibnu Lu'ay, kemarilah kalian semua." Maka semua orang kafir Quraisy datang berkumpul kepadanya. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan hal tersebut kepada mereka. Sebahagian di antara mereka bertepuk tangan mengejek Rasulullah, namun sebahagian yang lain meletakkan tangan pada kepala mereka masing-masing sebagai ungkapan rasa takjub.
tetapi dibarengi rasa ingkar. Selanjutnya orang-orang bergegas menemui Abu Bakar, tetapi Abu Bakar berkata kepada mereka, jika benar Rasulullah mengatakan hal tersebut, niscaya apa yang dikatakannya itu benar. Mereka bertanya, apakah engkau percaya kepada cerita itu? Sahabat Abu Bakar menjawab, sesungguhnya aku percaya kepadanya lebih jauh dari itu. Sejak saat itu sahabat Abu Bakar dijuluki dengan As-Siddiq. Kemudian orang-orang kafir mulai menguji kebenaran cerita Rasulullah SAW. Mereka menanyakan spesifikasi tentang Baitul Maqdis, yang pada saat itu di kalangan mereka terdapat beberapa orang yang telah melihat Baitul Maqdis. Adapun Rasulullah SAW belum pernah melihatnya sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan Baitul Maqdis kepada Rasulullah, sehingga ia mampu menggambarkan kepada mereka pintu demi pintu dan tempat demi tempat. Mereka berkata, mengenai spesifikasinya memang benar. Sekarang coba engkau beritahukan kepada kami tentang iringan-iringan ekspedisi kami. Memang iringan-iringan ekspedisi niaga mereka pada saat itu sedang dalam perjalanan kembali dari negeri Syam. Selanjutnya Rasulullah SAW memberitahukan kepada mereka tentang jumlah unta yang dipakai dan pula mengenai keadaannya. Kemudian ia mengatakan bahwa mereka akan datang pada hari bersamaan dengan terbitnya matahari pada hari tersebut. Sedangkan yang berada paling depan adalah unta yang paling muda. Pada hari yang telah diisyaratkan oleh Rasulullah itu, mereka keluar menuju ke lembah. Lalu seseorang dari mereka berkata, demi Allah, memang benar sekarang matahari telah terbit. Sedangkan orang yang lain mengatakan, demi Allah, coba lihat, iringan-iringan kita itu telah datang. Dan yang paling depan adalah unta yang paling muda, persis seperti yang diberitakan oleh Muhammad. Akan tetapi, kenyataan tersebut hanyalah membuat mereka semakin ingkar dan besar kepala, sehingga akhirnya mereka mengatakan, ini adalah perbuatan sihir yang nyata. Pada pagi hari setelah malamnya Rasulullah melakukan Isra, Malaikat Jibril datang mengerjakan cara salat dan ketentuan waktu pelaksanaannya kepada Rasulullah SAW. Malaikat Jibril memberikan contoh kepada Rasulullah. Ia melakukan salat 2 rakaat sewaktu fajar menyingsing, yaitu salat subuh. 4 rakaat sewaktu matahari tergelincir sedikit dari tengah, yaitu salat zuhur. 4 rakaat lagi sewaktu bayangan mencapai 2 kali lipat panjangnya, yaitu salat asar. 3 rakaat sewaktu matahari tenggelam, yaitu salat maghrib. Dan 4 rakaat sewaktu mega merah lenyap. Sebelum disyariatkannya ibadah salat 5 waktu, Rasulullah SAW hanya melakukan salat 2 rakaat pada pagi hari dan 2 rakaat pada sore harinya, seperti yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itulah kisah perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.